Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Al-Farisi, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbagi kisah Nabi yang menyembelih anaknya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Nabi Ibrahim alaihissalam, menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, agar tidak ketinggalan kisah Islami lainnya dari channel ini. Tonton sampai habis, agar tidak sesat. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi yang menyembelih anaknya, menjadi kisah yang banyak diceritakan dan merupakan asal-usul perayaan Hari Raya Idul Adha. Perayaan Hari Raya Idul Adha tak lengkap rasanya bila kita tidak mengingat sejarah kurban. Kisah ini terkait dengan cerita Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya, Ismail alaihi salam. Ayah dan anak ini menunjukkan arti ketaatan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita bermula saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi istri dan anaknya, Hajar dan Ismail, yang sedang berada di Mekah. Suatu hari, Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail menggiring ternak yang berpuluh-puluh jumlahnya. Hari mulai larut dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan tidur di suatu tempat bernama Mas'aril Haram. Karena terlalu lelah, ketiganya langsung tertidur pulas. Malam itu, Nabi Ibrahim tiba-tiba bermimpi. Ia diperintah untuk menyembelih Ismail sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu terbangun dan terdiam, berusaha mengartikan mimpinya tersebut. Sampai pagi tiba, dia tetap terjaga dan tak mau menceritakan mimpinya itu pada sang istri dan anaknya. Ia takut mimpi itu hanya membuat Hajar dan Ismail takut dan gelisah. Perjalanan pulang dengan ternak-ternak pun dilanjutkan. Mereka sempat berhenti sejenak untuk istirahat hingga akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Setelah tiba di rumah mereka di Mekah, Nabi Ibrahim kerap terdiam dan tak banyak bicara. Sedangkan, wajah Ismail selalu tersenyum dan berseri. Saat malam tiba, Nabi Ibrahim kembali mendapatkan mimpi yang sama. Suara itu terdengar begitu jelas dalam mimpinya. Wahai Ibrahim, sembelilah Ismail untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian suara dalam mimpi Nabi Ibrahim. Ketika terbangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim menjadi resah. Mendekati waktu subuh, dia pun mengambil air wudhu, lalu membangunkan istri dan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketiga kalinya, Nabi Ibrahim kembali bermimpi tentang perintah menyembelih Ismail. Hal ini lalu membuat dia yakin bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Memikirkan untuk menyembelih putranya sempat terpikirkan oleh Nabi Ibrahim. Sebagai seorang ayah, dia begitu menyayangi sang putra. Mengetahui hal itu, setan pun mulai mencoba meruntuhkan ketakwaan Nabi Ibrahim. Setan berkali-kali membujuknya untuk membangkang. Namun semua itu ditepis Nabi Ibrahim. Suatu hari, Nabi Ibrahim sudah tak mampu lagi menanggung beban pikiran itu. Meski berat, dia telah bertekad untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lalu memanggil Ismail dan memintanya sabar serta tabah. Ismail pun mulai memahami keresahan ayahnya. Ayah, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, saya akan tetap tabah dan sabar. Sebagai orang beriman, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan. Jelaskanlah, saya akan tabah dan sabar mendengarnya, kata Ismail. Nabi Ibrahim lalu menjelaskan mimpinya pada sang putra. Wajah Ismail tampak tidak berubah dan terlihat menunjukkan ketabahan. Setelah bicara dengan Ismail, Nabi Ibrahim lalu bicara dengan istrinya. Hajar menangis, lalu mendekap erat Ismail. Hajar hanya bisa menangis, tanpa bisa mencegah karena dia menyadari bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keluarganya tahu, Nabi Ibrahim pun bersiap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis sempat mencoba menggoda Nabi Ibrahim, tapi dia tidak terpancing hingga iblis itu hilang dari pandangan. Berkali-kali Nabi Ibrahim bertemu dengan iblis dan jelmaannya. Dalam perjalanan bersama Ismail, Nabi Ibrahim tak berkutik dan melempar iblis itu sambil berseru, "Hanya kau iblis, jangan mengganggu kami." Setelah beberapa kali dihadang,
Nabi Ibrahim dan Ismail akhirnya sampai di bukit malaikat di daerah Mina. Sejenak Nabi Ibrahim berpikir dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lalu menemukan batu datar yang cukup besar. Ismail lalu dibaringkan di sana. Wajah Ismail ditutupi oleh bajunya karena Nabi Ibrahim tak tega melihat anaknya disembelih. Dan Ismail meminta agar tangannya diikat yang kencang, supaya dalam melaksanakan perintah Allah dia tidak banyak bergerak. Saat akan menyembelih, ternyata pisau yang digunakan tumpul. Nabi Ibrahim lalu meminta anaknya untuk bersabar dan tawakal. Ia lalu kembali mencoba menyembelih Ismail dengan pisau yang tajam. Kali ini, malaikat Jibril datang setelah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara malaikat Jibril terdengar di seluruh penjuru bukit. Hai Ibrahim, sungguh kau telah siap untuk melaksanakan perintah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunimu dengan ketaatanmu itu. Hai Ibrahim, sembelilah kibas ini sebagai pengganti Ismail, makanlah dagingnya, jadikanlah hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua dan sedekahkanlah sebagian dari dagingnya untuk fakir miskin sebagai kurban. Demikian kata malaikat Jibril. Mendengar seruan malaikat Jibril, Nabi Ibrahim kaget dan rona wajahnya langsung berubah bahagia. Ia lalu menyimpan kembali pisaunya dan meminta Ismail bangun. Kejadian ini menjadi suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan itu hanya ujian bagi Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail. Perintah itu seperti ingin mengetahui sejauh mana cinta dan taat keduanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pergantian kurban Ismail tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102, yang berbunyi, "Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu.' Ia menjawab, 'Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.' Dan kami panggillah dia, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu, pujian yang baik, di kalangan orang-orang yang datang kemudian, kesejahteraan terlimpah atas Ibrahim.'" Dari kisah Nabi Ibrahim ini, tertulis dalam Al-Quran dan berkaitan dengan perayaan Idul Adha, kita bisa ambil pelajaran dari kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Ismail untuk dijadikan suri tauladan yang baik. Nabi Ibrahim menjadi sosok ayah yang taat, sementara Ismail adalah anak penurut yang sabar. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, dan semoga video ini bisa kita ambil pelajaran. Sekian dari saya, wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.